Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Fauzan Liskianto dari kelas T 4209. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari soal UAS Statin nomor 2. Untuk soal nomor 2, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Tentukan, yang pertama, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang kedua, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang ketiga, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang keempat, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang kelima, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Diketahui X yaitu bobot mesin dalam satuan pound, Y itu konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, sementara alfanya 0,05. Yang pertama, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Di sini yang diminta adalah koordinat 27,30, di mana X-nya yaitu 27 dan Y-nya 30, yaitu di titik ini. Dan yang kedua, untuk koordinat 44,19, yaitu X berada di titik 44 dan Y berada di titik 19, yaitu yang ini. Kemudian di koordinat 32,24, yaitu X-nya 32 dan Y-nya 24, yaitu berada di titik ini. Kemudian ada 47 dan 13, yaitu koordinat X-nya adalah 47 dan koordinat Y-nya adalah 13, adalah yang ini. Begitupun seterusnya. Yang kedua, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Setelah kita melihat data dari soal tadi, kita menghitung rata-rata dari tiap sampel, yaitu untuk rata-rata dari sampel X sebesar 37,375 dan rata-rata dari sampel Y sebesar 20,875. Selanjutnya kita akan menghitung untuk XI min X bar, yaitu bisa dilihat di tabel. X-nya yaitu 27 dikurang dengan X bar-nya 37,375, hasilnya adalah minus 10,38. Kemudian di kolom selanjutnya kita menghitung XI min X bar pangkat 2, yaitu minus 10,38 dipangkatkan 2, hasilnya 107,64. Kemudian untuk sampel yang Y, kita juga menghitung YI dikurang Y bar, yaitu 30 dikurang 20,875, hasilnya adalah 9,13. Di kolom selanjutnya, YI dikurang Y bar dikuadratkan maksudnya, yaitu hasilnya 83,27. Selanjutnya, kita diminta untuk menjumlahkan hasil kali dari XI min X bar dikali dengan YI min Y bar. Dari perkalian ini didapatkan hasil minus 94,67. Selanjutnya kita akan menghitung nilai koefisien korelasi persen, yaitu R sama dengan sigma dari XI min X bar dikali YI min Y bar, yaitu ini minus 427,63. Ini didapatkan dari hasil total XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi dengan akar sigma dari XI min X bar pangkat 2 dikalikan dengan sigma YI min Y kuadrat, YI min Y bar kuadrat, yaitu untuk XI min X bar pangkat 2 yaitu 711,88 dikalikan dengan YI min Y bar pangkat 2 yaitu 286,88. Kemudian dibagi mendapatkan hasil minus 0,946. Berdasarkan dari nilai R yang telah didapatkan,
bisa disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi mendekati min 1 menunjukkan bahwa terdapat korelasi sangat kuat antara variabel X dan Y. Di sini tanda plus atau negatif hanya menunjukkan arah korelasi. Dan bisa dilihat untuk interval koefisien dari 0,8 sampai 1, tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Begitupun hasil dari nilai koefisien korelasi persen di soal ini, yaitu 0,946, yaitu tingkat hubungannya sangat kuat. Selanjutnya, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Pertama-tama kita akan menghitung dari slope-nya dulu. Slope itu memiliki rumus sigma xi min x bar dikali yi min y bar dibagi dengan sigma xi min x bar. Untuk sigma xi min x bar dikali dengan yi min y bar, yaitu hasilnya minus 427,63 dibagi dengan sigma xi min x bar dibagi dengan 711,88. Hasilnya adalah minus 0,6007. Kemudian untuk nilai A atau intercept, yaitu rumusnya y bar dikurang B dikali x bar. Kita masukkan y barnya itu 20,875 dikurang dengan B nya itu sebesar minus 0,6007 dikali dengan X barnya yaitu 37,375 dan hasilnya adalah 43,32625. Selanjutnya, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Langkah pertama untuk menjawab soal ini yaitu menentukan hipotesis. Untuk H0-nya P sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Sementara untuk H1 adalah P tidak sama dengan 0, yaitu terdapat pengaruh variabel X dan Y. Yang langkah kedua, statistik uji dan daerah kritis. Statistik uji pada soal kali ini yaitu uji T, dan daerah kritis dengan alfa 0,05 dan V sama dengan 6 dengan rumus seperti ini. Dan setelah dilihat di tabel, di T tabel didapatkan bahwa T 0,025,6 yaitu plus minus 2,447. Yang ketiga, menentukan statistik uji hitung. Untuk menghitung T hitung pada soal kali ini, kita masukkan rumus yaitu R dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat, dan dimasukkan angka-angka seperti berikut. Dengan R yang diketahui minus 0,946, kemudian dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat, dan hasilnya yaitu minus 7,148. Yang keempat, langkah keempat, kriteria uji. Kriteria uji di sini yaitu tolak H0 jika T hitung kurang dari minus 2,447 atau T hitung lebih dari sama dengan 2,447, atau terima H0 jika T hitung lebih dari minus 2,447 dan T hitung kurang dari 2,447. Kesimpulan dari soal ini yaitu tolak H0 karena T hitung minus 7 dengan nilai minus 7,148 kurang dari sama dengan T alfa per 2 dengan nilai minus 2,447. Berdasarkan data pada sampel di atas dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama juga kita melakukan menentukan hipotesis. Untuk H0-nya yaitu model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. H1 yaitu model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Langkah kedua, menentukan statistik uji dan daerah kritis. Statistik uji pada soal kali ini yaitu uji F dengan daerah kritis alfa yaitu 0,05, V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan 6. Apabila dilihat di tabel dengan F alfa sama dengan 0,05,
hasilnya adalah 5,99. Yang ketiga, menentukan statistik uji hitung. Di sini untuk menghitung F hitung, kita membutuhkan MSR dan MSE. Untuk mendapatkan MSR dan MSE, kita membutuhkan SST, SSR, dan SSE, di mana dari ketiga yang kita butuhkan ini, kita harus menghitung dari awal. Untuk data pengamatan yang pertama, X1, XI-nya sama dengan 27, YI-nya 30. Kemudian, untuk Y estimasi dengan rumus A dikurang B kali X, yaitu A-nya 43,3263 dikurang dengan 0,6007 dikali dengan XI, yaitu 27. Mendapatkan hasil 27,11. Setelah itu, untuk SST di sini yaitu YI dikurang Y bar pangkat 2, di mana YI-nya 30 dikurang 20,875 dan dipangkatkan 2, hasilnya sebesar 83,27. Untuk mendapatkan SSE, kita memerlukan EI, di mana EI ini XI, nilai XI dikalikan dengan B dikurang dengan A, kemudian dikurang lagi dengan YI, yaitu 27 dikalikan dengan 0,6007, hasilnya dikurang dengan 43,3623, kemudian dikurang lagi dengan 30. Itu baru hasil EI. Sementara yang diminta untuk SSE adalah EI kuadrat. Tinggal dikuadratkan lagi hasil dari EI dan mendapatkan hasil 8,373. Begitupun seterusnya. Dari sini kita bisa menghitung nilai MSR. MSR dengan rumus SSR dibagi 1. Setelah kita mendapatkan nilai SSE, kita bisa menghitung SSR terlebih dahulu. SSR di sini rumusnya adalah SST dikurang SSE, yaitu 83,27 dikurang 8,37, mendapatkan hasil 74,90. Dari sini bisa kita menghitung MSR karena sudah diketahui SSR-nya. Dengan memasukkan rumus SSR dibagi 1, yaitu 256,88 dibagi 1, hasilnya sama dengan 256,88. Selanjutnya kita akan menghitung MSE. Yang dibutuhkan di sini adalah total dari jumlah EI pangkat 2, yaitu ini 30 dibagi dengan N dikurang 2. N-nya di sini 8 dikurang dengan 2 yaitu 6. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Maka F hitung untuk soal kali ini yaitu 256,88 dibagi 5, hasilnya 51,38. Yang langkah keempat, kriteria uji. Kriteria uji di sini adalah tolak H0 jika F hitung jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel dengan nilai 5,99, atau terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel. Kesimpulan, tolak H0 karena F hitung dengan nilai 51,38 lebih dari F tabel dengan nilai 5,99. Berdasarkan pada data di atas dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Selanjutnya, perhitungan koefisien determinasi. Untuk menghitung koefisien determinasi, kita membutuhkan SSR dan SST, di mana rumusnya itu R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Setelah tadi kita hitung, kita mendapatkan SSR sebesar 256,88 dan SST 286,88. Kemudian kita bagi, mendapatkan hasil 0,895 atau sama dengan 89,5%. Artinya di sini bahwa variasi pada variabel Y mampu dijelaskan dengan rata-rata sebesar 89,5% oleh variasi variabel X pada model regresi. Sedangkan sisanya sebesar 10,5% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model perhitungan atau yang biasa disebut dengan komponen error. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.